kita bisa menangkap bagaimana makna kurban itu dengan rekonstruksi mengapa dan bagaimana Allah itu memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tanpa ini kita tidak bisa menangkap pesannya itu. Kalau kita pahami dari agak awal ya, dari agak awal kan Ibrahim ini kan berkeluarga, punya istri pertama namanya Saroh, itu kan lama tidak dikaruniai keturunan kan. Kemudian mereka berdua ini merantau ke Mesir. Merantau ke Mesir dan banyak cerita di situ kalau kita baca di bukunya Ibnu Katsir itu menarik itu Qasasul Anbiya itu. Kemudian dari Mesir itu kan dihadiah oleh Raja Mesir seorang perempuan, ya ada yang menyebut perempuan itu adalah budak yang dihadiahkan untuk Ibrahim sebagai istrinya gitu kan. Kemudian mereka pulang bertiga dari Mesir ke Palestina gitu. Nah, lama nggak memiliki keturunan, kemudian dari istri kedua Hajar itu dikaruniai keturunan gitu. Kan waktu itu sudah agak ragu juga, sudah tua di atas 90 tahun, belum punya keturunan kan sudah, kalau secara logika ya sudah sangat mustahil lah begitu. Tapi kan Allah semuanya, dengan kekuasaan Allah semuanya bisa terjadi gitu kan. Kemudian punya anak, lagi seneng-senengnya anak itu tumbuh dewasa, kemudian diperintahkan menyembelih. Itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan gitu. Bagaimana orang lama sekian tahun tidak punya anak, kemudian ketika punya anak lagi seneng-senengnya punya anak suruh menyembelih, itu kan tidak ringan gitu. Tapi karena Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang hanifah muslimah, betapapun berat perintah itu ya dilaksanakan gitu. Itu kan yang menjadi message penting dari sisi ta'abudinya itu, sisi ibadahnya kan di situ. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang menarik kan, kemudian bagaimana kemudian Ibrahim menyampaikan itu ke anaknya. Menyampaikan itu ke anaknya yang kemudian disampaikan kan kepada Ismail itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya itu, ketika dia sudah bisa sampai pada umur yang dia itu bisa diajak berdialog, sampai pada titik di mana dia itu bisa diajak berpikir gitu. Dan kemudian bagaimana pendapatmu dengan mimpiku ini gitu kan. Dan Ismail kan menjawab, ya laksanakan wahai ayahku kalau memang itu perintah. Ini kan menunjukkan bagaimana keterbukaan seorang Ibrahim sebagai ayah dan bagaimana kepatuhan Ismail sebagai seorang anak. Jadi dua-duanya ini kan seorang yang patuh kepada Allah, dan apapun perintah Allah itu betapapun sangat berat harus dilaksanakan. Nah, pada konteks inilah sebenarnya kita melihat betapa beratnya orang itu untuk bisa berkorban gitu kan. Itu kan, walaupun kemudian ya sebagaimana kita baca ya kemudian diganti dengan dzibhin azim kan, dengan sembelian yang sangat luar biasa elok, sangat agung gitu, yang sebagian ahli tafsir menyebut itu seekor domba yang sangat luar biasa indah dan berbagai narasi yang menggambarkan kehebatan atau keindahan dari domba itu gitu. Nah, poin saya apa? Pada konteks ini kita bisa menangkap bahwa skenario awalnya sudah kita tahu kan, sebenarnya memang yang akan diperintahkan itu yang menyembelih hewan itu. Tapi proses untuk itu kan melalui berbagai macam tadi rentang panjang sampai kemudian peristiwa itu dan perintah itu harus dilakukan. Nah, sehingga kemudian ketika beliau akan melakukan itu kan kemudian digoda oleh setan kan, sehingga beliau kemudian melempar setan itu dengan batu-batu yang itu kemudian menjadi bagian dari ritual ibadah haji melontar jumroh itu gitu kan. Sehingga kalau kita melontar jumroh itu kan rojman lisyayatin kan, kita melempar setan itu. Ya kalau melempar batu begitu saja kan mudah saja gitu. Apalagi sekarang ketika sumurnya juga sudah sangat lebar, dilapisi dengan busa-busa yang aman, sehingga berbagai macam kemungkinan terjadinya cedera dan kecelakaan itu bisa dihindari itu. Tetapi kan spiritnya itu kan harus kita ambil dari situ. Di sinilah tadi kembali kepada pentingnya rekonstruksi kenapa syariat itu diturunkan dan bagaimana itu menjadi bagian dari kesadaran spiritual kita bahwa
semua yang kita lakukan itu harus punya dimensi transendental gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita melihat bagaimana kurban itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Sehingga dasar yang paling utama adalah ketaatan.